Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Fahri dari kelas E Manajemen Pagi. Hari ini akan membahas tentang pasar karbon atau carbon trade. Definisi dari pasar karbon itu ialah pasar karbon atau perdagangan karbon merupakan suatu mekanisme pasar yang berbasis untuk tujuannya untuk mengurangi kenaikan CO2 yang ada di atmosfer. Dalam proses perdagangan ini, penjual karbon yaitu pemilik yang mengolah hutan dan dapat menjual karbon berdasarkan jumlah karbon yang tergantung di dalam pohon-pohon yang berada di hutan. Karena pohon berperan sebagai penyerap karbon, sedangkan pembeli karbon adalah pemilik industri yang menghasilkan CO2. Perusahaan itu diharuskan untuk menyimbangkan emisi yang mereka keluarkan. Dapat dikatakan juga bahwa negara industri dan negara-negara penghasil polutan terbesar ialah negara-negara di benua Amerika Serikat dan Eropa. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kompensasi atau memberikan insentif dengan cara membayar negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, untuk mencadangkan hutan tropis yang dimilikinya. Mereka membayar negara yang memiliki cadangan hutan yang cukup banyak, yaitu Indonesia. Pemanasan global yang merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Nah, pertanyaannya tadi, menurut Anda bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim? Ya, dengan cara memberitahukan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut yang diakibatkan CO2. Nah, ini akibatnya pemanasan global, mencairnya es di kutub utara dan selatan, naiknya permukaan air laut, dan dibarengi dengan banyaknya daratan yang tenggelam dikarenakan naiknya permukaan air laut, menipisnya lapisan ozon, terjadinya pergantian musim yang tidak teratur, dan terjadinya ketidakstabilan iklim. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, bisa dari diri kita sendiri dengan cara menanam pohon dan merawatnya. Itu dapat menghasilkan oksigen, mengurangi penggunaan listrik, dan juga mengurangi polusi kendaraan yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Nah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, tadi kan perdagangan karbon tuh pemilik perusahaan menghasilkan CO2 memberikan insentif
kepada pemilik hutan atau pengelola hutan tropis. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki areal hutan hujan tropis terluas di dunia. Luas areal hutan Indonesia adalah sekitar 1.235 juta hektar atau sekitar 68% dari total luas daratan Indonesia. Dari total luas tersebut, 33,52 juta hektar merupakan areal hutan lindung. 66,33 juta hektar merupakan hutan produksi. Nah, di sini artikel Kompasiana menuliskan CSG Carbon Strategy Global sempat menawarkan kompensasi senilai 900 miliar per tahun untuk oksigen yang diproduksi hutan-hutan lindung di Pulau Sumatera. Dan dana sebesar itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera dan untuk peningkatan ekonomi yang lebih baik. Selain ada manfaat dari segi ekonomi, kita juga bisa melestarikan hutan dan membantu memperbaiki alam yang rusak akibat itu tadi. Hal ini termasuk ke dalam jasa lingkungan yang saling menguntungkan dan menghasilkan banyak manfaat. Intinya, dalam hal ekonomi, perdagangan karbon ini memberi banyak manfaat bagi negara Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.